Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wal aunu minallah wa ma taufiquna illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah mendudukkan kita di majlis yang merupakan bagian dari taman surganya Allah di dunia. Maka sebuah kesyukuran, di tengah-tengah bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk meskipun sejenak di taman-taman surganya Allah di dunia. Apa itu taman-taman surganya Allah di dunia? Baginda Nabi dengan tegas mengatakan hilakud dzikri, halaqah ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC kita, pada kesempatan bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang fikih puasa dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan Al-Habib Zain bin Sumit. Harapannya mudah-mudahan dengan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjalankannya dengan ilmu yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam perkara puasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saumu atau as-siyamu. Dalam bahasa Arab, puasa itu disebut dengan lafaz as-saumu atau as-siyamu. Diambil dari kata shoma yasumu, sauman atau siyaman. Artinya secara bahasa, kalau bapak-bapak para jamaah sekalian buka artinya, itu diartikan oleh ahli bahasa menahan. Asumu anil kalam, saya menahan untuk berbicara. Asumu an syurbid dukhan, saya menahan dari merokok. Asumu ani asyahawat, saya menahan dari syahwat. Ini arti as-siyam atau as-saum dari bahasa. Sedangkan kalau kita berbicara tentang as-siyam dari sisi fikihnya, nah ini yang akan kita bahas detail insyaallah bersama selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Ramadannya selalu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-siyam, puasa, dalam kajian fikih Islam diartikan oleh para ulama al-imsaku an jami'il mufattirat. Al-imsak artinya menahan, an jami'il mufattirati, dari segala macam bentuk hal-hal, perkara-perkara yang dapat membatalkan. Nah ini nanti kita akan bahas khusus nih, apa saja perkara-perkara yang membatalkan sholat. Misal, boleh nggak kita menelan air ludah kita? Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan batuk kemudian keluar dahak? Boleh nggak kita menelan dahak tersebut? Kemudian bagaimana dengan orang yang mohon maaf flu, ingusan bahasa kitanya, kemudian akhirnya didorong ke dalam kerongkongan kemudian ditelan? Apakah itu membatalkan? Nanti hal-hal tersebut insya Allah akan kita bahas bersama dalam kajian setiap hari Senin dan Rabu ini.
Maka dikatakan oleh para ulama, al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala macam hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari masuknya waktu fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Nanti dalam pembahasan ini pun penting, bagaimana hukumnya ketika orang ternyata makan pas azan. Apakah boleh tetap melanjutkan makan atau harus melontarkan apa yang ada di dalam mulutnya dan tidak boleh ditelan? Itu akan kita bahas. Kapan kita mulai menahan puasa? Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya? Itu diawali dengan kapan masuknya waktu fajar dan kapan masuknya waktu sholat maghrib dengan tanda terbenamnya matahari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, kapan Allah memerintahkan puasa? Kapan Allah memerintahkan puasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada tahun yang jelas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau di kota Mekah, baginda Nabi fokus mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam. Maka pada saat masa-masa baginda Nabi di Mekah belum turun perintah syariat. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW di akhir-akhir beliau menjelang mendapatkan perintah untuk hijrah ke kota Madinah, turunlah perintah pertama pada saat itu, syariat sholat. Itu terjadi diperkirakan beberapa tahun sebelum baginda Nabi SAW melaksanakan hijrah. Kemudian sesampainya Nabi di kota Madinah, pada tahun keduanya baginda Nabi SAW itu mendapatkan perintah untuk puasa. Pertanyaannya, apakah Nabi sebelum turun perintah puasa itu puasa? Jawabannya iya. Puasa apa? Dikatakan bahwasanya baginda Nabi SAW sebelum turun perintah puasa Ramadan, puasa yang Allah wajibkan kepada baginda Nabi adalah puasa Asyura. Puasa apa Pak? Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Sampai akhirnya turun perintah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika turun perintah, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Saya kalau ketemu ayat ada kata-kata amanu, saya terjemahkan untuk mengingatkan diri kita masing-masing dengan kata-kata mengaku beriman. Sebab ada orang muslim tapi mohon maaf mungkin belum beriman. Maka ini seruan sebenarnya untuk orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diperintahkan kepada kamu sekalian untuk puasa. Kata para ulama berdasarkan hadis Nabi, puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Dan itu turun perintahnya pada tahun 2 Hijriah. Selanjutnya Allah menegaskan, memberikan informasi kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diperintahkan syariat puasa kepada umat-umat Nabi terdahulu. Artinya dulu ada puasa. Umat terdahulu pun juga berpuasa. Lalu Ustadz, apa perbedaan antara puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasanya umat-umat terdahulu? Dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis, yang membedakannya adalah dalam ta'jilu al-fitr. Tadi tuh Pak Gondo mengingatkan, kalau yang belum dapat takjil silakan. DKM menyediakan takjil. Takjil itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu nggak ada takjil. Nggak ada takjil.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin syariatnya berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi mensunnahkan takjil, menyegerakan ketika waktu berbuka sudah masuk. Nah ini yang membedakan antara puasanya umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad adalah adanya takjil, yaitu menyegerakan berbuka. Dengan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pertama dengan tamr. Kurma dulu Pak. Kalau kita yang dicari apa? Kolak. Kolak, es teh, es buah, es teler. Padahal nggak teler-teler, minum juga. Ya, apa tuh? Nah, sedangkan yang Rasulullah anjurkan sunnahnya adalah makan tamr, kurma. Kalau nggak ada kurma, kata baginda Nabi, falma, maka air putih. Kenapa? Di akhir hadis Nabi mengatakan, fa innahu tahurun lakum. Karena kedua hal ini, tamr atau air, itu bisa membersihkan bagian perut kita. Shallu ala Muhammad. Ini bagian dari tibbun nabawi. Ya, kalau kita kan beda. Yang ahlul hisab langsung mana rokok sama kupinya. Nah, gitu ya. Kalau yang misalnya mungkin demen yang manis-manis, cari yang manis-manis. Bahkan kata-kata Rasulullah itu berbuka dengan tamr, kemudian dibahasakan oleh orang-orang, oh berarti Nabi buka dengan yang manis-manis. Kata anak muda, kalau gitu saya ngeliat wanita yang manis-manis bagaimana? Boleh nggak? Nah, yang cakep-cakep buat berbuka. Lah, nggak abadan. Yang dimaksud baginda Nabi SAW dengan yang manis-manis adalah tamr. Yaitu apa? Kurma. Kalau nggak ada pakai asal. Asal itu madu. Dua hal ini yang bisa menjadi apa? Pembersih bagian perut kita. Berbicara tentang tadi perintah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esensi puasa adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Kalau Bapak bertanya mungkin makna takwa sebenarnya apa? Bapak artikan takut. Supaya kamu betul-betul takut sama Allah. Karena at-taqwa itu di hati. Kalau hati kita selalu hadir dengan lafaz Allah, 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 maka akan timbul rasa takut. Melihat yang haram takut, mengambil yang haram takut, mengucapkan yang haram takut, berbuat yang haram takut. Itu kalau ada ketakwaan di dalam hati kita. Dan cara Allah menghadirkan ketakwaan tersebut dengan perintah puasa. Nah, kalau memang puasanya baginda Nabi itu tahun 2 Hijriah, berarti Nabi Muhammad puasanya berapa kali Pak? Ada yang tahu? Nabi meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Kalau Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, 11 dikurang 2 berarti 9. 9 kali Nabi Allah izinkan masuk ke dalam bulan puasa. Pertanyaannya tadi mirip dengan apa yang Pak Gondo sampaikan. Ada kerabat beliau menjelang awal bulan Ramadan meninggal. Padahal doanya sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Rajabnya dapat, Sya'bannya dapat. Pas mau masuk bulan Ramadan, Allah belum izinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ada yang sudah masuk bulan Ramadan, tapi kata Allah, sudah cukup waktumu hai hambaku di dunia, maka kembalilah kepadaku dengan hati yang tenang. Hari ini kita kehilangan salah satu alim min ulama Indonesia, yaitu Al-Habib Hasan Ja'far. Nanti di akhir majlis kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya beliau dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melanjutkan perjuangan beliau mendekatkan umat Nabi Muhammad untuk selalu bersolawat. Kalau Bapak mungkin pernah melihat majlisnya Habib Hasan, itu lebih mengajak kita untuk bersolawat. Lebih mengajak kita untuk bersolawat. Solawat mulu, Pak. Mohon maaf, mungkin ada ibu yang ada di ruangan musola juga. Mohon maaf, jangan meremehkan solawat. Salawat itulah yang akan menjadi penolong kita kelak di hari kiamat. Orang terombang-ambing, takut
Mencari A, mencari B, mencari pegangan, mencari siapa yang bisa menolong. Ternyata salawatnya yang bisa mengantarkannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Jadi Nabi puasanya 9 kali. Pertanyaannya, Pak, kita udah berapa kali dikasih sama Allah puasa? Kalau umur saya saat ini alhamdulillah Allah kasih 39 tahun. Kalau dalam takaran fikih, orang dikatakan baligh itu kalau laki-laki keluar maninya bermimpi, kalau yang perempuan keluar darahnya haid. Itu diperkirakan umur 9-10 tahun. Anggap saya dikatakan baligh, seingat saya umur 10 tahun. Berarti 39 dikurang 10 sudah 29 kali alhamdulillah Allah kasih kita Ramadan. Saya pribadi Ramadan. Tinggal di sini, kayaknya masih muda semua nih, sweet 17 semuanya nih. Kalau masih 17 tahun tinggal dihitung. Mundur 17 dikurang 10. Berarti udah 7 kali Ramadan Allah berikan. Sudahkah Ramadan kita lebih baik lagi? Sudahkah Ramadan kita isi betul-betul dengan amalan terbaik kita? Mungkin tahun lalu target pengen hatam sekali. Karena kesibukan boro-boro hatam baru dapat setengah. Ternyata gara-gara sibuk sekali katanya boro-boro dapat setengah, seperempat pun gak dapat. Katanya sibuk sekali, boro-boro dipegang Qur'annya. Maka pertanyaannya, ketika bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, kita tanya sama diri kita pribadi, aina Qur'anuna? Di mana Quran kita? Apakah ada di genggaman tangan kita? Atau jangan-jangan bangun tidur yang dicari handphone? Panggilan handphone lebih menarik daripada panggilan Al-Quran. Padahal Al-Quran ketika kita baca, ini diantara mukjizat Al-Quran. Kita mungkin orang yang jarang membaca Al-Quran. Tapi ketika kita mulai memaksakan diri membukanya, baru dapat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berat banget kayaknya bacanya. Dah tutup. Besok ngerasa paksa lagi. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tiba-tiba Al-Quran kayak menarik kita. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Sampai akhirnya terkadang orang kalau sudah mulai larut dalam bacaan Al-Quran, dipanggil sama istrinya sekalipun kadang mengatakan, bentar mah, nanggung mah, 1 lembar lagi. Bentar mah, 1 ain lagi. Bentar mah, tanggung nih 1 kaca lagi. Itu coba praktekkan. Awalnya berat. Tapi kalau kita paksakan, insya Allah yang tadinya berat menjadi ringan. Al-Quran seolah-olah menarik kita. Padahal mungkin di luar Ramadan kita gak pernah megang Al-Quran. Maka ini menjadi momentum penting dalam kehidupan kita. Kalau Habib Hasan bin Ja'far Allah panggil dalam keadaan puasa, cakep gak Pak? Cakep. Satu-satunya ibadah yang Allah bilang, saya yang akan ngasih langsung pahalanya adalah puasa. Coba kalau kita bayangkan, kita kalau meninggal dalam keadaan apa? Kita berharap mudah-mudahan husnul, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sholat, lagi takbir Allahu Akbar, blek. Cakep gak? Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, Allahu Akbar, gak bangun-bangun. Sampai orang-orang selesai sholat, digoyangkan ternyata sudah kembali kepada Allah. Cakep gak? Ada yang lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Blek. Cakep gak? Cakep. Atau na'udzubillah, insya Allah bukan jamaah di sini. Meninggalnya lagi ngomongin orang. Meninggalnya nontonnya yang macem-macem. Meninggalnya lagi melakukan kemaksiatan. Meninggalnya na'udzubillah dalam keadaan yang tidak baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama mengisinya dengan hal-hal yang terbaik,
yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah, ya, bahwasanya bulan Ramadan bulan penuh dengan keutamaan. Bulan Ramadan amalan sunnah menjadi pahalanya wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Dan di antara kelemahan umat Islam adalah dia tahu tapi nggak yakin. Ini penyakit kita saat ini. Kita tahu telah sampai kepada kita ilmunya, ketika kita amalkan kita nggak yakin. Kita lebih yakin dengan apa yang terlihat oleh kacamata kita. Bang, ada kerjaan nih. Yang ditanya apanya? Gajinya berapa? Betul apa betul? Tapi kalau kita bilang, bang, ada kerjaan nih dalam Islam, gajinya gede. Apaan? Puasa. Emang apa gajinya? Nanti ganjaran di akhirat. Jarang orang semangat. Orang lebih pengen ketika ganjarannya, gajinya itu terlihat oleh mata. 1 M nyuci piring. Wah, pasti dikejar sama orang. Nah, Allah Jalla wa'ala untuk perkara-perkara syariat memang tidak menjanjikan langsung pahalanya di depan mata kita. Terkadang Allah kasih, terkadang Allah kasih. Tapi bukan berarti Allah tidak akan memberikan. Yakinlah dengan puasa kita meskipun hanya 1 hari, kalau kita niatkan karena Allah, itu pahalanya Masya Allah. Dari mulai sahur, kemudian niat puasa, kemudian puasa. Diisi dengan sholat sunnah, diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan menjaga omongan, diisi dengan melihat yang baik-baik. Kemudian masuk berbuka. Berbuka kita dapat pahala. Pahalanya apa? Kita bisa dapat doa mustajab. Doa yang terbaik. Ya Allah pengen banget umroh di Ramadan. Ya Allah pengen banget hajiin orang tua. Ya Allah pengen banget punya istri yang solehah. Doa itu ketika berbuka. Itu waktu mustajab. Kata baginda Nabi, da'watus shaim mustajabah inda fitrihi. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab ketika dia berbuka. Doa. Masuk setelah berbuka, kemudian apa? Kumpul bareng keluarga, menebar senyum, saling memberikan makanan apa? Berbuka. Itu ada pahalanya. Lagi kumpul sama keluarga, kamu bawa apa nak? Nanti aku bawa es kelapa, aku bawa Kentucky, aku bawa ini. Itu dapat pahalanya orang memberikan makanan berbuka. Masuk ke dalam sholat isyanya, berjamaah, lanjut sholat tarawihnya. Bayangin. Kalau itu kita tidak hanya tahu, tapi kita yakinin Allah memberikan pahalanya. Insya Allah Ramadan kita akan menjadi lebih indah. Sallu ala Muhammad. Maka ini sebagai muqaddimah. Kedepannya saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan apa syarat sah puasa. Kemudian apa syarat wajib puasa. Kemudian apa hukum berpuasa. Ini 3 hal yang insya Allah akan kita bahas di hari Rabu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dan Allah jadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang menuntun kita mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu mungkin kalau memang sampai jam 1. Kurang lebih 10 menit lagi. Kalau memang ada pertanyaan, saya buka. Kalau tidak, mungkin saya akan tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan mungkin dari jamaah? Tafadhal, seputar bulan Ramadan, tarawih, atau ru'yah hilal kemarin, atau hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup mungkin. Ya, baik. Mari para jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih dekat lagi. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa membaca Al-Quran. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menghadirkan puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Rasa sakitnya menjadi penggugur dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Habibana Habib Hasan bin Ja'far. Mudah-mudahan kembalinya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama para aulia as-salihin. Kita berdoa juga untuk keluarga kita.
Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dalam sakinah, mawaddah, warahmah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita yang menjadi tabungan kita di dunia maupun akhirat menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang menjadi anak-anak yang bermanfaat dunia akhirat, menjadi anak-anak yang Allah kayakan dunianya dan menjadi ahli sedekah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa mimman unzila ilaihil Fatihah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وعنا فيه على تلاوة القرآن إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول يا الله يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.